datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya di sini. Di sini saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru Universitas Veteran Bantara Sukoharjo. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Karenia Ismawati dengan nomor induk mahasiswa 2422514017, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024, bimbingan dan konseling dengan dosen pembimbing Aldila Fitri Radite Nur Mainawati, Magister Pendidikan. Topik bahasan pada seminar kali ini yang pertama ada identifikasi diri, pengalaman bermakna, desain inovasi pembelajaran, rencana tindak lanjut, paradigma baru terhadap makna guru. Pengalaman belajar yang saya dapatkan selama menempuh semester 1 dan semester 2 pada program PPG Prajabatan ini, yakni yang pertama ada filosofi pendidikan Indonesia, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen 1, prinsip pengajaran dan asesmen 2, praktik pengalaman lapangan 1, dan praktik pengalaman lapangan 2. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, dan proyek kepemimpinan. Yang pertama adalah identifikasi diri. Visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah dengan menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia yang mengedepankan pemerataan akses, kualitas, dan pengembangan karakter sehingga setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensi terbaiknya melalui pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. Yang kedua yaitu visi pribadi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru adalah menjadi sosok pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi dan membimbing dengan hati, membangun karakter dan kecerdasan anak didik dengan penuh empati dan kreativitas. Menurut saya, calon guru harus memiliki komitmen terhadap kualitas pendidikan yang inklusif, serta senantiasa belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk mencetak generasi masa depan yang cerdas, mandiri, dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu meningkatkan kompetensi diri seperti mengikuti pelatihan, workshop, dan seminar tentang metode pengajaran terbaru dan profesional. Selanjutnya, mengembangkan empati dan keterampilan sosial, membangun hubungan yang baik dengan siswa, mendengarkan mereka, dan memahami kebutuhan serta tantangan yang mereka hadapi. Selanjutnya, ada inovasi dalam pembelajaran, yakni mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek atau penggunaan media kreatif. Selanjutnya adalah melakukan refleksi dan evaluasi diri. Pembelajaran yang bermakna. Setelah saya melakukan refleksi terhadap mata kuliah yang saya tempuh selama perkuliahan 2 semester ini, pembelajaran yang bermakna atau best practice yang saya pilih yaitu mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2. Alasan saya memilih mata kuliah tersebut adalah karena saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang baru. Pada kegiatan PPL 2 ini saya melakukan banyak sekali praktik mengajar, sehingga apa yang telah saya pelajari pada saat perkuliahan dapat saya praktikkan di PPL 2.
Dalam pelaksanaan PPL 2 ini, saya belajar melaksanakan praktik layanan dasar, yakni bimbingan klasikal dan juga layanan responsif, yaitu konseling individu. Dalam mata kuliah PPL 2 pada topik 1 mengenai pengetahuan tentang praktik layanan dasar yang sudah diperoleh pada PPL 2 dengan pemahaman pada konsep bimbingan perkembangan, topik layanan dasar, metode-metode bimbingan klasikal, strategi kolaborasi layanan dasar, menyusun laporan layanan bimbingan klasikal. Artefak pengalaman bermakna. Di sini saya lampirkan link artefak tentang mata kuliah PPL 2, dan di sini juga saya lampirkan tentang rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dengan topik layanan perilaku bullying dengan sasaran kelas 11 F2A. Desain inovasi pembelajaran. Berdasarkan pengalaman belajar menarik atau best practice yang saya pilih, yaitu mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2, dan mengambil artefak pembelajaran mengenai layanan bimbingan klasikal. Desain inovasi yang ingin saya kembangkan adalah mengenai media pembelajaran atau alat permainan edukatif atau AP. Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik. Jenis alat permainan yang saya gunakan yaitu permainan teka-teki silang atau crosswords puzzle. Di sampingnya saya lampirkan tentang teka-teki silang yang nantinya saya pakai menjadi media untuk layanan bimbingan klasikal. Desain inovasi. Alat permainan yang saya gunakan dalam layanan bimbingan klasikal ini yaitu permainan teka-teki silang tentang dampak bullying. Tujuan dari AP ini yakni untuk membantu siswa memahami dan mengidentifikasi dampak dari perilaku bullying secara aktif dan menyenangkan. Melalui TTS atau teka-teki silang, siswa diajak untuk mengenali berbagai istilah yang berkaitan dengan dampak bullying dalam bentuk soal yang menantang namun edukatif. Selanjutnya adalah cara bermain. Yang pertama, guru BK menjelaskan petunjuk umum permainan, tujuan kegiatan, dan aturan kerja setiap kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok menerima 1 lembar TTS atau teka-teki silang. Kemudian, kelompok berdiskusi untuk mengisi TTS bersama-sama. Setelah selesai menjawab seluruh pertanyaan yang ada di teka-teki silang, siswa diminta memilih 1 istilah dari teka-teki silang tersebut dan mendiskusikannya atau menuliskan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk refleksi. Setelahnya, salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi mengenai dampak bullying di kehidupan seseorang serta bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi atau saling mengoreksi dan berdiskusi. Berikutnya, permainan teka-teki silang. Di sini saya lampirkan teka-teki silang yang akan saya gunakan untuk permainan
teka-teki silang tentang dampak dari bullying yang berisi 5 soal menurun dan 5 soal mendatar. Pertanyaan teka-teki silang. Isi pertanyaan mendatar. Yang pertama, kemampuan akademik yang bisa menurun akibat stres berat. Yang kedua, reaksi emosional umum akibat bullying berupa rasa sedih berkepanjangan. Yang ketiga, akibat dari tekanan mental yang terlalu berat dalam jangka waktu lama. 4. Keinginan untuk menjauh dari pergaulan atau keramaian. Yang kelima, rasa takut yang terus-menerus bisa muncul saat korban harus ke sekolah. Selanjutnya ada isi pertanyaan menurun. Yang pertama adalah reaksi fisik yang bisa muncul akibat tekanan mental, misal sakit kepala dan mual. Yang kedua, korban bullying sering merasa ini terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, masalah tidur yang sering dialami oleh korban bullying. Yang keempat, menurunnya kemampuan seseorang untuk percaya pada dirinya sendiri. Yang terakhir, dampak ekstrim dari bullying yang harus diwaspadai berkaitan dengan kehilangan harapan hidup. Selanjutnya yaitu PPT perilaku bullying. Di situ saya lampirkan gambaran singkat dari PowerPoint yang akan saya tampilkan sebagai media penunjang untuk materi bimbingan klasikal perilaku bullying ini. Di situ juga saya lampirkan link artefak pembelajarannya tentang perilaku bullying yang bisa dibuka dan berisi PowerPoint keseluruhan isi dari PowerPoint perilaku bullying. Berikutnya ada implementasi layanan klasikal. Saya lampirkan foto-foto hasil dari layanan bimbingan klasikal yang telah dilaksanakan bersama dengan siswa kelas 11 F2A. Berikutnya, selain membuat permainan, di sini saya juga membuat buku panduan untuk bermain. Buku panduan ini berjudul Permainan Teka-teki Silang, Bimbingan Klasikal, Dampak Bullying. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada cover, kata pengantar. Selanjutnya ada bagian 1 berisi tentang pengertian media ajar, pengertian teka-teki silang, serta pengertian media ajar teka-teki silang. Pada bagian 2 berisi tentang tujuan media ajar teka-teki silang. Pada bagian 3 berisi tentang perlengkapan, persiapan, serta cara bermain dan gambar dari permainan teka-teki silang tersebut. Bagian 4 yaitu pertanyaan tentang teka-teki silang. Ada pertanyaan mendatar dan juga pertanyaan menurun, serta yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikutnya ada rencana tindak lanjut. Yang pertama, mengupayakan pembuatan media ajar baru yang bersifat inovatif agar dapat diterapkan di sekolah sehingga memberikan dampak yang positif bagi peserta didik. Yang kedua, menjalin kolaborasi dengan sesama guru BK untuk mengembangkan penggunaan media ajar yang inovatif dan menyenangkan guna mendukung efektivitas proses layanan. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi terhadap media ajar yang telah digunakan untuk menyesuaikan isi dan pendekatannya dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik. Paradigma tentang makna guru. Guru harus menjadi sosok yang patut dicontoh oleh peserta didik dalam segala aspek kehidupan.
Selanjutnya, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru menjadi fasilitator, motivator, serta inspirator bagi peserta didik. Yang keempat, menjadi guru berarti harus mau belajar sepanjang hayat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen penguji. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.